Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Amelia dari Sejarah Peradaban Islam semester 1 kelas C. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Cirebonologi tentang sejarahnya Cirebon. Cekidot. Sebelum kita membahas ke materi yang akan saya sampaikan, saya akan bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu asal-usul nama kota Cirebon? Kalau tidak, sini saya akan kasih tahu. Kata Cirebon itu memiliki arti, yaitu ci-nya adalah air atau cai, dan rebonnya adalah udang kecil. Kenapa sih bisa disebutkan Cirebon? Karena Cirebon berada di daerah pesisiran. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang Cirebon pra-Islam. Pada masa ini, belum mengenal pembagian wilayah. Sebelum datangnya Islam ke Cirebon, ada banyak agama-agama yang sudah ada terdahulu, yaitu agama Hindu dan Buddha. Cirebon pra-Islam adalah sebuah daerah yang bernama Tegal Alang-Alang, yang kemudian disebut Lemah Wungkuk dan dibangun oleh Pangeran Walangsungsang, diubah menjadi Caruban yang artinya masyarakat beragam. Sebutan lain Cirebon adalah Caruban Larang. Awal pembentukan Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon kerajaan tertua yang bercorak Hindu-Buddha sebelum menjadi kesultanan. Kerajaan Cirebon merupakan perpecahan dari Kerajaan Pajajaran. Pada saat ini bercorak Islam dan menjembatani dua suku, yaitu suku Sunda dan suku Jawa. Kerajaan ini terletak di pantai utara, didirikan pada abad ke-15 sampai 16 yang didirikan oleh Pangeran Walangsungsang saat beliau meninggalkan kerajaan ayahnya. Penyebaran Islam di Cirebon. Pada saat Pangeran Walangsungsang berumur 19 tahun, beliau meninggalkan kerajaan ayahnya. Kenapa sih beliau meninggalkan kerajaan ayahnya? Karena sebab ayahnya tidak lagi beragama Islam pada saat ibunya meninggal dunia. Beliau pun singgah di sebuah padepokan dan menikahi seorang putri dari Ki Gedang dan Danuswari yang bernama Indung Gelis. Walangsungsang pun bertemu dengan sang adik. Mereka bertiga pun mendatangi padepokan Syekh Nurjati dan masuk Islam dengan cara mengucapkan dua syahadat serta mempelajari fikih dan tasawuf. Salah satu penyebarannya adalah dengan budaya selawat kematian, pendidikan informal, dengan membangun sebuah padepokan dan batik yang menjadi dakwahnya. Hubungan Cirebon dengan Mataram. Hubungan ini merupakan hubungan kekerabatan antara Panembahan Ratu I dan Panembahan Senopati. Selain hubungan kekerabatan juga ada hubungan pernikahan, yaitu antara Sultan Agung Mataram dengan kakak dari Panembahan Ratu I, yaitu Ratu Ayu Sakluh. Hubungan Cirebon dan Banten, yaitu Sarif Hidayatullah menikahi putri Ki Gedang Surosowan yang bernama Nyimas Kawung Manten dan memiliki dua anak. Runtuhnya kerajaan Islam di Cirebon. Terjadinya hal ini pastinya tidak jauh dari munculnya pemerintahan baru, yaitu POC dan Kesultanan Banten di bagian barat, serta Kesultanan Mataram di bagian timur. Namun tidak bisa dikatakan runtuh, tapi hanya ada perpecahan saja. Dikarenakan percampuran tangan dari Kesultanan Banten dan Mataram yang mempunyai tujuan untuk menguasai penuh daerah Cirebon. Kesultanan Cirebon merupakan kerajaan Islam yang pertama di tanah Sunda, didirikan pada abad 15 sampai 16 Masehi. Pangeran Cakrabuana dianggap sebagai pendiri keraton dan menjadi raja pertama. Berdirinya keraton tidak lepas dari pengaruh kerajaan Islam lainnya.
yakni Kerajaan Demak. Pada masa Syarif Hidayatullah memimpin perkembangan cukup pesat. Tahun 1479 sampai 1568 masa kejayaannya pada semua sektor. Namun, adanya kemunduran pada saat Sunan Gunung Jati meninggal dan adanya bangsa asing sehingga pada 1902 sampai 1926 Belanda resmi menghapus Kesultanan Cirebon. Apakah kalian tahu Syarif Hidayatullah itu siapa? Syarif Hidayatullah itu keponakan dari Cakrabuana. Perlawanan rakyat Cirebon dalam Perang Kedongdong tahun 1802 sampai 1818. Perang Kedongdong merupakan bentuk perlawanan rakyat Cirebon terhadap penguasa yang terjadi pada paruh pertama abad 19 yang secara umum karena tindakan eksploitasi dan kesewenangan penguasa. Perang ini terjadi dalam dua periode perlawanan yakni tahun 1802 sampai 1812 yang dipimpin Bagus Langin dan tahun 1816 sampai 1818 yang dipimpin Bagus Jabin dan beberapa strateginya. Hal ini memicu terjadinya Perang Kedongdong antara warga pribumi dan kaum santri melawan penjajah Belanda. POC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia yang didirikan pada 20 Maret 1602. POC sangat berpengaruh terhadap Kerajaan Cirebon. Perpecahan Kerajaan Cirebon diakibatkan ada percampuran tangan dari pihak POC. Perpecahan dimulai pada tahun 1678. POC pada awalnya berniat hanya untuk berdagang dan tidak ada berniatan untuk memecah belahkan, namun ada kesempatan untuk mereka memasuki perpecahan Kerajaan Cirebon. Perjanjian 7 Januari 1681 adalah sebuah perjanjian persahabatan yang ditandatangani pada tanggal 7 Januari 1681 di Kerajaan Cirebon. Perjanjian tersebut dilakukan antar tiga pangeran di Cirebon, yaitu Pangeran Martawijaya, Kartawijaya, dan Wangsakerta. Hindia Belanda. Pengaruh Belanda di Cirebon pada awalnya hanya sebatas perdagangan antara VOC dengan Pelabuhan Cirebon atau saling membantu antar kerajaan Cirebon dan company. Pengaruh kekuasaan Belanda mulai terasa ketika ikut campurnya Belanda dalam masalah internal yang dihadapi Kesultanan Cirebon. Hancuran pemerintahan tersebut membuat rakyat geram dan memberontak. Selain itu juga company membuat rakyat Cirebon kelaparan, terserang wabah penyakit pada emigrasi dan juga tanah-tanah milik pribumi disewakan ke Cina membuat rakyat Cirebon marah sehingga akhirnya memberontak. Hindia Belanda kemudian diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Pada 5 Januari 1808, pemerintahan Belanda mengangkat Herman William Daendels sebagai gubernur jenderal di Hindia Belanda menggantikan Albertus Louise. Pada tahun 1811, Daendels Cirebon merupakan kesultanan yang wilayahnya meliputi Indramayu, Kuningan, dan Gebang. Ditarik oleh pemerintahan Belanda ke negerinya karena pada waktu itu Belanda telah menjadi jajahan Prancis dan pada tanggal 18 Desember 1811 Hindia Belanda berhasil direbut Inggris. Masa kependudukan Jepang di Cirebon. Tentara Jepang mendatangi Cirebon tidak lama setelah terjadinya peristiwa penyerahan pemerintahan Hindia Belanda tanpa syarat kepada bala tentara Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan tentara Jepang di Cirebon ditandai dengan menyerahnya pemerintahan Hindia Belanda ke Jepang. Masyarakat Cirebon pun menyambut dengan senang karena mengira bahwa Jepang adalah sekelompok pembebas dari penjajahan Belanda. Namun, sebaliknya, tentara Jepang di Cirebon, kehidupan ekonomi mendadak berubah, kekacauan serta penderitaan terjadi di mana-mana. Rakyat
pun terpaksa untuk melakukan pekerjaan berat tanpa adanya jaminan makanan dan upah. Akibatnya, banyak masyarakat yang menderita karena kekurangan sandang dan pangan. Pada tahun 1942, dibentuklah Residen Wilayah Jawa Barat oleh Jepang dan Pangeran Arya Suryadi terpilih sebagai Residen Cirebon. Gerakan masyarakat dan BKR daerah Keresiden Cirebon melakukan perebutan kekuasaan dan pelucutan senjata pada tentara Jepang. Bahwasanya pada masa kependudukan Jepang berada di Cirebon sangatlah menyiksa masyarakat. Masa ini melebihi pada masa VOC berada di Cirebon. Etnis Cirebon. Etnis Cirebon atau suku Cirebon adalah kelompok etnis yang terbesar di sekitar kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka sebelah utara, atau biasa disebut dengan wilayah Pakaleran, Kabupaten Kuningan sebelah utara, Kabupaten Subang sebelah utara, dari Belanakan, Pamanukan, Pusakana Negara, dan sebagian pesisir utara Kabupaten Karawang. Berjumlah sekitar 1,9 juta masyarakat suku Cirebon memeluk agama Islam. Bahasa yang dituturkan oleh orang Cirebon adalah gabungan dari bahasa Jawa, Sunda, Arab, dan Cina. Cirebon juga memiliki banyak sekali ragam budaya, mulai dari kesenian terdiri dari tari topeng, tari sintren, lukisan kaca, batik, gambyung. Beberapa khas makanan Cirebon juga, yaitu nasi jamblang, nasi kuning, empal gentong, tahu gejrot. Selain khas makanan dan ragam budaya yang dimiliki Cirebon, Cirebon juga memiliki 3 keraton, yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan. Dan kesenian di Cirebon, keberagaman budaya yang ada dalam wilayah Cirebon bukan hanya berasal dari kebudayaan asli Cirebon, akan tetapi juga ditandai oleh hadirnya berbagai kebudayaan baru yang dibawa para pendatang, yaitu kebudayaan yang dihasilkan dengan adanya interaksi antar penduduk lokal dengan penduduk yang berasal dari daerah di luar Cirebon. Tidak jauh dari 3 keraton yang sudah dimiliki atau khas kebudayaan Cirebon, keraton tersebut menjiwai pemangku adat dan penanggung-jawaban dari setiap tradisi, ritual, upacara adat khususnya di daerah keraton. Dari 3 keraton ini juga memiliki ritual, yaitu Kliwonan, Suraan, Saparan, Panceng Jimat, Muludan, Rajaban, Grebek Sawal, Sedekah Bumi, Grebek Agung, Caos, Lugdag. Sebagai wilayah yang dekat dengan daerah pesisiran mempunyai tradisi bahari atau yang disebut dengan nadran atau sedekah laut. Budaya Cirebon, akulturasi yang artinya berkembang dan tumbuh bersama, bisa dikatakan sebagai bentuk usaha untuk berkembang dan tumbuh bersama-sama. Akulturasi budaya yang ada di wilayah Cirebon yaitu Keraton Kasepuhan. Siti Inggil mengadopsi budaya dari Hindu berupa candi, bentar, dan budaya dari Tiongkok yang berupa tempelan piring keramik. Kereta Kencana Singa Barong yang merupakan hasil akulturasi budaya yang menghiasi perkembangan dan kebudayaan seni hias. Batik Cirebon dengan motif megamendung, hasil akulturasi antara budaya Jawa dengan budaya Tionghoa dikembangkan oleh seniman yang ada di Cirebon dengan bercorak Islam. Gua Sunyaragi, salah satu benda cagar budaya dan peninggalan sejarah yang ada di kota Cirebon. Masjid Kaliwulu dan Masjid Merah.